Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam dipetik Ibu Ebah. Mudah-mudahan yang jawab salam bisa berangkat ke kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tidak lupa pula kepada seluruh para sahabat da'i dan da'iyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Profesor Dr. Randes Ali Mustafa di dalam buku besarnya beliau mengatakan bahwasanya muslim milenial adalah muslim yang hidup di zaman era globalisasi, yang mana kehidupannya dihiasi oleh kecanggihan, baik kecanggihan alat transportasi maupun alat komunikasi. Oleh sebab itu, di zaman era globalisasi inilah sangat penting peranan muslim milenial hadir di tengah-tengah kehidupan era globalisasi. Karena di kehidupan era globalisasi ini tidak akan kita lihat kecuali kemaksiatan di mana-mana, tidak akan kita dengar kecuali fitnah merajalela, tidak akan kita cium kecuali baunya dosa. Oleh sebab itu, dengan peranan muslim milenial di kehidupan era globalisasi ini sangatlah penting. Lantas timbul sebuah pertanyaan, lalu apa peranan muslim milenial di kehidupan era globalisasi ini? Maka sebagai jawabannya tidak lain, peranan muslim milenial di kehidupan era globalisasi ini ialah untuk mempersatukan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Lalu apa ukhuwah Islamiyah itu? Menurut Dr. Randes Al-Quraisy As-Sihab di dalam kitab tafsir Al-Misbahnya, beliau mengatakan bahwasanya ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar sesama agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya tiap-tiap orang-orang yang beriman ialah bersaudara. Dan dijelaskan kembali di dalam kitab Tafsirul Jalalain karangan Imam Jalalain bahwasanya ayat tersebut memiliki makna ialah persaudaraan antar sesama agama bagaikan satu organ tubuh. Jikalau yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakit. Apabila yang satu merasakan bahagia, maka yang lain pun akan merasakan bahagia. Lalu apa itu ukhuwah insaniyah? Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan antar sesama manusia. Sebagaimana ukhuwah insaniyah ini sudah dicontohkan oleh pangeran kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlaknya yang wajib kita tiru, suri tauladannya yang wajib kita tiru. Sebagaimana dalam kisahnya ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, Nabi Muhammad melihat jenazah yang sedang digotong di atas keranda melalui simpangan duduk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berdiri dari tempat duduknya. Lantas ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri dari tempat dudukmu? Bukankah yang melewati engkau tadi itu jenazah orang Yahudi?" Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai para sahabat, aku berdiri dari tempat dudukku semata-mata aku bukan memuliakan siapa dia, apa agama dia. Walaupun agama dia orang Yahudi, Nasrani, bahkan bukan orang Islam, tapi aku menghargai karena dia sama-sama manusia."
Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Maka sebagai panutan kita untuk memperkokoh dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah ini ialah penggalan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya menurut Imam Jalalain ditafsirkan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar apa tujuannya? Satu tujuannya yaitu lita'arrafu, yaitu saling mengenal satu sama lain. Dan yang kedua yaitu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki arti tidak akan masuk ke dalam surga bagi tiap orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, baik persaudaraan antar sesama agama maupun persaudaraan antar sesama manusia. Oleh karena itu sebagai kesimpulannya dapat kita simpulkan, mari kita luruskan niat, kobarkan semangat, bulatkan tekad untuk demi menjunjung, memperkuatkan, mensirnakan persatuan dan melengsarkan yang namanya perpecahan. Mungkin hanya ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada hadirin wal hadirah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.